berdiam diri mencarimu, doa ubah segala sesuatu. Sebenarnya di masa perjanjian baru ini, di masa setelah Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus bagi kita, sebenarnya kita orang-orang yang hidup hidup legowo, tanpa beban. Karena ada penolong yang setia, walaupun tidak terlihat dengan kasat mata, tetapi penolong itu selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Kalau menderita, DP solusi apa? Jangan menderita kong umbar di sosmed. Menderita kong status naik di FB. Halo? Hai. Naik di WA. Akhirnya orang lain jadi tersinggung dengan orang status. Padahal sedang menyinggung mereka. Tapi tidak bisakah kita menyimpan rahasia kita? Saudara, saya orang yang paling hati-hati sekali. Karena apa yang ada dalam hati kita ketika kita umbar di sosmed, orang tahu siapa kita. Orang tahu apa yang sementara kau alami. Semua dunia membaca loh. Makanya sekarang saya jarang pakai FB. Memang sudah dari lama Tuhan suruh hapus. Tapi kadang-kala manusia bilang begini, Tuhan kau mau lihat berita Bitung dang, mau lihat itu Tarsius dang, mau lihat itu Manguni dang, Tuhan. Berdalih. Seringkali pakai sosmed jadi dosa. Baca orang pe status begini, aduh sombong, aduh pamer. Jadi apa? Kalau ada yang menderita, apa? Datang Pak Tuhan, berdoa. Pandemi ini banyak sekali orang yang menderita. Terkadang orang karena orangnya nak cerita Pak Tuhan, karena orangnya nak bawa di dalam doa, orang bawa itu di sosmed, orang bawa curhat ke orang petamang. Akhirnya apa? Yang orang terima apa? Penghujatan. Yang orang terima negatif thinking. Akhirnya ajaran-ajaran yang sesat. Akhirnya inspirasi, ide-ide, saran-saran yang tidak mendatangkan kebaikan kita terima. Dan sementara itu kita menjadi putus asa, terjadi stres. Saudara, apa yang kita lihat dengan kasat mata tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Kalau Tuhan ada di sana, maka pembalikan keadaan akan terjadi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin hari ini engkau belum melihat tanda-tanda di mana hidupmu akan diberkati. Tanda-tanda di mana hidupmu akan keluar dari padang gurun. Minggu kemarin Ibu Yuli Tumimbang berkhotbah di tempat ini. Dan saya berkata amin Tuhan. Amin Tuhan. Saya merasakan berkat itu mengalir dan mengalir bukan dari keluarga kami, bukan dari suami kami, tetapi dari orang-orang yang dipakai Tuhan. Lihat gedung ibadah ini, walaupun sederhana, tapi sudah luar biasa. Lihat gedung gereja itu di muka so ada batako. Itu 1000 biji dan tidak datang lagi 1000 biji. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Berkat itu datang mengalir. Dan hanya karena apa? Kuasa doa. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang menderita disuruh berdoa. Orang yang sakit disuruh berdoa. Halo? Orang yang sedih disuruh menyanyi. Amin? Orang yang bersuka cita disuruh memuji-muji Tuhan. Saudara, apa yang terjadi ketika Rasul Paulus dan Silas di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Mari kita buka. Ya, sudah tampil? Ya, tolong baca. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka semua. Amin. Di balik penderitaan yang kita alami, pasti ada kemuliaan yang Tuhan siapkan.
Amin. Jika hari ini engkau menderita, jangan berkecil hati, jangan engkau kecewa. Mereka di dalam pemberitaan Injil mereka dikoyakkan pakaiannya, mereka didera. Tidak cukup sampai di situ, mereka dilemparkan ke dalam penjara, dipasung kakinya. Tapi apakah situasi dan kondisi itu membuat mereka menyerah? Saudara, tetapi mereka mengesampingkan semua itu. Mereka meneguhkan hati mereka seteguh baja. Dan mereka mulai mengangkat hati mereka kepada Tuhan, mulai berdoa dan memanjatkan puji-pujian rohani kepada Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang terjadi akibat dari doa? Terjadi reaksi. Amin. Reaksi yang berasal dari surga. Sudahkah engkau berdoa hari ini? Sudahkah engkau menerima reaksi dari surga atas doa-doamu yang militan? Jika engkau belum menerima reaksi, respon dari surga, berarti doamu belum mempan. Amin. Berarti doamu belum nyampe di hati Bapa. Ini Paulus dan Silas. Waktu dijebloskan dalam penjara, baju mereka dikoyak-koyak. Kedinginan mereka. Tetapi tidak membuat mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan saudara-saudara mereka, menyalahkan Tuhan. Tetapi mereka meneguhkan hati mereka seteguh-teguhnya. Mereka mengangkat tangan kepada Tuhan sambil menangis. Mereka menyanyikan kidung-kidung pujian rohani. Mereka memanjatkan doa-doa yang penuh kuasa. Dan apa yang terjadi? Surga tergoncang dengan doa mereka. Tuhan bangun berdiri dan melihat ke bumi. Ada hambanya yang membutuhkan pertolongan. Apa yang terjadi dampak dari doa mereka? Bukan hanya mereka terlepas, tetapi kepala penjara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika hidupmu berdampak, maka akan ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menderita memang menderita. Kita tidak bisa menyangkali jalan Via Dolorosa itu memang harus kita susuri. Kita memikul salib kita, beban kita masing-masing. Tetapi di balik semua itu, Tuhan akan memberikan jarahan kepada kita. Jangan pernah memandang rendah diri Anda, ya. Jangan pernah bilang begini, Tuhan, kita kok nggak mampu, kita orang yang bodoh, kita orang yang miskin, kita orang yang tidak punya apa-apa. Karena yang dianggap bodoh oleh dunia, itu yang akan Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pernah sepelekan apapun yang ada pada dirimu, karena destinimu adalah untuk kerajaan sorga. Destinimu adalah menjadi huperetes. Destinimu menjadi pemberita, membawa kabar baik kepada dunia ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, bagaimana luar biasanya doa itu. Jadi kalau engkau orang yang tidak suka berdoa, aduh, OMG, coba Bapak tengok. OMG, oh my God. Itu fasilitas surga. Kalau di kapal, kau mau berangkat, kau nyada ada tiket, orang minta dispensasi. Kasih dispensasi dah. Doa itu melebihi dispensasi. Ketika engkau gunakan doa itu satu kunci keberhasilan. Simbol. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jangan mengandalkan siapapun di dalam dunia ini. Jangan andalkan suamimu, jangan andalkan orang tuamu, jangan andalkan anak-anakmu, jangan andalkan orang tuamu. Siapapun itu, tidak ada yang bisa engkau andalkan di bawah kolong langit ini selain Dia Tuhan yang bisa engkau andalkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita harus mengilaskan hati kita diremukkan oleh Tuhan. Seburuk apapun hidupmu, sejelek apapun sikapmu,
Sebesar apapun dosamu hari ini, jika engkau sungguh-sungguh berdamai dengan Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh datang di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, Tuhan mengalpakan semua. Dan sorga digoncangkan oleh doamu, sehingga sorga menoleh ke bawah. Yesus Kristus menoleh ke bawah dan melihat di sana ada hambaku yang membutuhkan pertolongan. Amin. Amin. Jangan berhenti berdoa, jangan patah semangat, jangan pernah menyerah. Amin. Jika engkau menyerah hari ini, maka jebakan iblis itu sudah mendera engkau. Engkau sudah berada pada cengkraman iblis itu. Tinggal sedikit lagi engkau akan binasa. Jangan pernah engkau terkungkung dengan apa yang kau lihat dengan pandangan mata. Di balik pandangan matamu, ketika engkau gunakan pandangan imanmu, maka ada sesuatu yang dahsyat. Amin. Bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jadilah pendoa-pendoa yang militan. Di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah